Selamat datang kembali channel Ray Konoha. Kalimat yang mengatakan kebiasaan itu belum tentu benar, yang benar yang perlu kita biasakan, sangat cocok dengan wamen yang satu ini. Ya, namanya Romo Muhammad Syafi'i. Dari namanya itu sudah bikin saya bingung ya. Muhammad Syafi'i itu kan nama orang Muslim ya. Romo itu bukannya pastor ya. Jadi saya tuh waktu mendengarkan, mohon maaf ya, nama daripada beliau ini kok saya kebingungan ya. Ini orang Kristen apa orang Muslim? Ya, namanya Romo, tapi nama selanjutnya nama Muslim. Sungguh membingungkan ya. Nah, yang paling membingungkannya lagi ya, tidak hanya nama daripada wamen ini, tapi ya perkataannya juga bikin orang pusing dan bingung. Apa perkataan daripada wamen ini? Wamen ini adalah wamen Menteri Agama ya, bukan kaleng-kaleng guys. Beliau ini adalah wakil daripada Menteri Agama, yaitu Bapak Nasaruddin. Apa kalimat daripada wamen ini yang bikin warga Konoha itu kejang-kejang gitu ya, marah-marah, terutama netizennya, terutama saya juga nggak suka dengan kalimat daripada Pak Wamen ini. Apa bunyi kalimatnya? Kalimatnya adalah ya, menurut Romo ya, minta THR itu merupakan budaya lebaran di Indonesia ya. Jadi kalau misalnya ada ormas ya minta THR ke perusahaan-perusahaan atau malakin misalnya, maksa, itu hal yang biasa, kata ini, diduga ya wamen ini mengatakan seperti itu. Wah, sepertinya wamen ini perlu dikritik ya, dikritik dengan tajam ya. Apakah seorang wamen boleh mengatakan kalimat kontroversi semacam ini? Jadi kalau boleh jujur ya, gue tuh pengen menteri di Konoha itu ada 7 ya. Menteri agama Muslim, agama Kristen, agama Konghucu, ya, agama Katolik, ya, agama Buddha, dan agama lokal. Jadi 7 ya. Menurut kalian gimana? Setuju nggak sama usulan saya? Kalau setuju, tulis di kolom komentar ya. Saya tuh bingung banget ya, kenapa di Konoha itu hanya 1 menteri? Padahal kan ada 6 agama. Masalahnya kan di luar negeri itu nggak ada yang namanya menteri agama, nggak ada. Menteri agama itu nggak ada di luar negeri. Saya juga bingung kenapa di Konoha itu ada menteri agama, sementara di luar negeri nggak ada menteri agama. Kenapa di Konoha itu harus ada menteri agama? Apakah karena warga Konoha itu adalah warga yang si paling beragama di dunia? Apakah warga Konoha itu si paling fanatik di dunia? Apakah warga Konoha itu si paling mengerti agama padahal korupsi? Si paling beragama, disumpah menggunakan kitab suci tapi korupsi. Bahkan ya di Konoha itu kitab suci pun dikorupsi, bayangkan. Ya, saking hobinya korupsi, kitab suci juga dikorupsi, pengadaan kitab suci juga dikorupsi. Jadi jangan-jangan selama ini oknum ormas yang berusaha malakin owner pabrik yang ada di Konoha itu, ya bisa aja ya, dugaan saya itu oknum ini ada persetujuan daripada pemerintah Konoha ya kan? Ya nggak sih, menurut kalian gimana? Kenapa ormas-ormas ini berani gitu dengan gagah mengatakan mana THR mana buat bukber dan lain sebagainya? Kemarin kan ada banyak yang ditangkap tuh ya, yang di Bekasi, jagoan-jagoan ormas Bekasi ya, banyak yang ditangkap tuh. Siapa namanya itu, jagoan Cikuwil ya. Dan menurut saya ini kan kontradiktif ya antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Kang Deddy Mulyadi itu pemerintah daerah kan, gubernur Jawa Barat. Nah, antara gubernur Jawa Barat dengan pemerintah pusat itu ya, wamen ini kan termasuk bagian daripada pemerintah pusat ya. Kontradiktif. Sehingga hal-hal seperti ini yang bikin Konoha itu susah maju. Bayangkan coba, pemerintahnya aja sudah kontradiktif, sudah bertentangan. Satu sama lain bertentangan. Coba saya mau nanya yang nonton video ini, logikanya di mana? Logis nggak sih kalau misalnya ada THR itu dipalak sama ormas-ormas? Kalau misalnya ada ormas malakin ya
pengusaha-pengusaha pabrik-pabrik di Konoha. Menurut kalian logis nggak sih? Bayangkan ya, ormas itu bukan daripada bagian daripada karyawan, bukan karyawan perusahaan itu. Kemudian supplier juga bukan. Kemudian mereka semacam penasehat juga bukan, ya. HRD juga bukan. Jadi staff juga bukan. Tapi giliran hari raya, ya, giliran lebaran mereka minta THR. Jadi bisa aja ya THR ini semacam uang keamanan gitu ya, uang preman. Ya nggak sih, menurut kalian gimana? Pantesan ya di Konoha itu perusahaan itu pada nggak betah ya. Hal-hal seperti ini yang bikin perusahaan itu nggak betah. Namun kenapa wamen sekelas wakil menteri agama, bayangkan menteri agama itu wakilnya ya mengatakan hal-hal seperti ini. Kenapa wakil menteri ini nggak mikir gitu, nggak mikir dulu ya, mikir matang-matang? Kenapa sih di Konoha itu makin banyak pengangguran ya? Kenapa nggak berpikir jauh sampai ke situ ya? Bayangkan seorang wamen loh, wamen itu bukan sembarangan, wakil menteri itu bukan sembarangan guys, bukan kaleng-kaleng. Bahkan pendidikan juga saya melihat beliau ini pendidikannya lumayan bagus. Lulusan dari mana? Lulusan dari USU kalau nggak salah ya, Universitas Sumatera Utara. Beliau ini juga pernah jadi DPR ya, pernah diangkat jadi DPR ya. Yang milih beliau ini siapa sih ya? Siapa yang milih beliau ini kok bisa jadi DPR? Pemikirannya seperti ini kok bisa jadi DPR? Kacau nggak sih? Kemudian beliau ini mengatakan ya bahwa minta THR itu ya semacam tradisi atau budaya ya. Nah, yang jadi pertanyaan, apa itu budaya? Apakah budaya seperti ini perlu dilestarikan? Budaya itu adalah kebiasaan ya. Kebiasaan banyak orang di suatu komunitas, suatu bangsa atau suatu negara, itu disebut dengan budaya ya. Nah, budaya seperti ini misalnya budaya malakin gitu, malakin owner perusahaan. Apakah ini kebiasaan baik atau kebiasaan buruk? Jadi kebiasaan itu kan ada dua ya, kebiasaan baik dan kebiasaan buruk. Ya, kebiasaan itu belum tentu benar. Nah, yang benar yang perlu kita biasakan. Menurut kalian gimana? Apakah kebiasaan seperti ini benar atau tidak? Menurut saya enggak. Dilihat dari akal sehat manapun ya, kecuali akal sehatnya bermasalah, sakit, baru bisa menetralisir atau menormalisasi kalimat yang mengatakan ya biasa aja orang minta THR, orang itu budaya. Jadi hanya orang yang akal sehatnya bermasalah gitu. Saya tuh bingung ya, kok bisa ya akal sehatnya itu tidak masuk akal gitu. Bahkan mengeluarkan kalimat-kalimat seperti ini kan, ini namanya kontradiktif ya. Sekelas wakil menteri agama guys ya. Jadi bagaimana mungkin ya seorang wakil menteri agama ya mengatakan hal-hal seperti ini? Bagaimana mungkin coba? Moralnya di mana? Bukankah agama itu acuan moral? Bayangkan coba, menteri agama mengatakan hal seperti ini ya. Apakah beliau ini tidak mengerti agama? Nggak mungkin nggak ngerti agama. Jadi itu artinya ya saya bisa menyimpulkan agama tidak menjamin seseorang itu bermoral gitu. Agama tidak menjamin seseorang itu bijaksana. Ini bukan kalimat yang bijaksana. Emang kalimat seperti ini bijaksana? Oh udah budaya kok ya, ngapain dipermasalahkan minta THR itu udah budaya kok. Emang hal-hal seperti ini dinormalisasi gitu? Astaga, luar biasa ya pemerintah Konoha ini, luar biasa. Saya hampir ini ya nggak bisa berkata-kata ya, speechless ya ngelihat kelakuan pejabat warga Konoha. Kenapa sih pejabat di Konoha itu nggak disaring dulu ya? Disaring, atau kalau nggak di ini aja, direvisi aja lah ya, menterinya itu direvisi atau diganti aja gitu. Menurut kalian gimana? Kayaknya Pak Prabowo butuh ini deh, butuh revisi gitu, revisi menteri-menterinya gitu ya, butuh diganti ya. Karena Pak Jokowi dulu seperti itu ya, selang beberapa bulan ya langsung ini ya, menterinya itu diganti ya. Padahal kan kita sangat berharap ya sama Pak Prabowo ya,
hal-hal seperti ini jangan terjadi di Konoha ya. Belum lagi tagar kabur aja dulu banyak ya masalah di Konoha. Indonesia gelap ya. Kalau misalnya ada yang mengatakan Indonesia nggak gelap, itu kalau boleh jujur ya, kita itu turun loh ya, konsumsi masyarakat Konoha itu turun. Kenapa konsumsi turun dari tahun kemarin? Kenapa? Karena nilai beli masyarakat itu ya sangat rendah. Kenapa nilai beli masyarakat itu rendah? Karena nggak ada duit. Itu alasannya. Cuman ya gini guys, saya perhatikan di Konoha itu ya, nggak semuanya tapi ya. Jadi pejabat misalnya atau para peneliti misalnya ya, yang mensurvei misalnya, mereka biasanya tidak memberikan data yang akurat ya. Contoh misalnya masalah inflasi ya, kemarin kan bagi yang jeli baca berita ya, inflasi di Konoha itu sebenarnya ditutupin ya, nggak seperti itu di lapangan, enggak. Jadi inflasi kita itu jauh lebih tinggi daripada biasanya. Jadi kalau misalnya di suatu barang itu dikasih harga ya, dulu harga tahun 2010 harganya segini, misalnya 10.000, sekarang jadi 50.000, maka orang-orang akan panik. Ya, zaman dulu kan duit 100.000 itu udah ini ya, serasa gede banget ya. Tapi kalau sekarang ini duit 100.000 itu nggak ada apa-apanya kan dibandingkan dengan zaman dulu. Jadi begitu ya kalau kita melihat inflasi ya. Bahkan saham sekalipun kadang-kadang nggak bisa mengimbangi ya inflasi deposit apalagi ya. Jadi saya melihat ya mudah-mudahan ya Konoha jangan bubar ya kalau hal-hal seperti ini terus dibiarkan ya. Sekelas wakil menteri juga ngomongnya ceplas-ceplos ya. Harusnya kan seorang wakil menteri itu lebih wise, lebih bijak gitu. Dia kan perwakilan itu semua agama di Konoha. Ya kalau kayak gini mending bikin 6 menteri aja deh atau 7 menteri aja deh ya. Ya nggak sih? Jadi jangan satu monopoli gitu. Karena saya melihat di Konoha itu kan dari dulu ya menteri agama itu cuman dari mayoritas. Sekali-sekali ganti dong ya kan dari minoritas ya, biar kita tahu gitu ya. Apakah ada perubahan yang sangat signifikan ya? Misalnya dari agama yang lain, misalnya dari agama Konghucu kayak, dari agama Buddha kayak, dari agama Hindu kayak, ya kan? Ya nggak sih? Menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya kalau setuju dengan ide saya. Menurut saya ide ini agak sedikit gila, tapi ya ini menurut saya itu solusi yang paling ampuh ya. Untuk apa? Untuk meningkatkan yang namanya toleransi di Konoha. Walaupun menteri kita itu ganti ya, tiap tahun berganti-ganti ya, walaupun menterinya itu dikatakan toleransi, tapi di lapangan saya melihat nggak terlalu signifikan perubahannya. Ada banyak kok tindakan-tindakan intoleran di Konoha kalau saya perhatikannya. Oke, terima kasih sudah menyimak dan memahami video ini. Kalau Anda setuju menteri di Konoha itu 6, silahkan ditulis di kolom komentar ya. Saya Ray Konoha, salam rasional.